Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aldi Yusuf John Kurniawan from Discourse Analysis in the L class. Today I'm going to discuss speech act in submateria direct, and indirect speech act. And before that, let's see the contents of my presentation consists of definition, types of direct and indirect speech act, function of direct and indirect speech act, and the last is examples. Let's see the definition first. According to Yule, the direct speech act will happen if the structure and function of the speech are directly related. Meanwhile, if there is an indirect relationship between the structure and function of the utterance, indirect speech acts will happen. Di sini Yul mengatakan bahwa direct speech act atau tindak tutur langsung akan terjadi jika hubungan langsung antara struktur dan fungsi ujaran itu tersebut ada. Sedangkan tindak tutur tidak langsung akan terjadi jika terdapat hubungan tidak langsung antara struktur dan fungsi tuturan. An indirect speech, according to Shirley, is one that is expressed by way of another. In Shirley quote in Thomas 1995 in page 93. Shirley mengatakan sebuah ujaran tidak langsung atau indirect speech adalah salah satu ucapan yang diekspresikan dengan cara lain, yang mana indirect speech act sebenarnya memiliki makna yang lain dari direct speech act atau berkebalikan tetapi dengan makna yang sama. Next is types of direct and indirect speech act. Direct and indirect speech act have three types. There are declarative, imperative, and interrogative. A declarative sentence is a sentence that makes a statement from vitally important information to a minor detail. An imperative sentence is when you make a request, offer advice, issue a comment, or give an instruction. An interrogative sentence is a sentence that asks a question. And there are three functions of direct and indirect speech act. There are statement, question, and order or request. Next is examples of direct speech act. The first example is a declarative sentence with statement function. And the sentence is, look, he is using his bike. Di sini contoh pertama ialah direct speech act atau ujaran langsung dengan tipe deklaratif atau mempunyai dan mempunyai fungsi sebagai statement atau menyatakan sesuatu. Di sini orang yang mengatakan look he is using his bike menyatakan bahwa dia sedang melihat temannya atau seseorang yang sedang mengendarai sepedanya, entah itu dari rumahnya atau dari manapun. Yang pasti orang tersebut menyatakan secara langsung bahwa dia melihat seseorang atau temannya sedang menggunakan sepeda. Dan yang kedua adalah contoh kalimat direct speech act dengan interrogative type dan mempunyai fungsi sebagai pertanyaan. Contohnya yaitu did you see my phone? Di sini seseorang tersebut mengatakan kepada lawan bicaranya secara langsung bahwa apakah dia melihat ponselku, dan hal itu akan ditangkap secara langsung dan mungkin lawan bicaranya akan mengatakan tidak, aku tidak melihat handphonemu, atau no,
I don't see your phone. And the next example is imperative sentence with function as an order or request. The sentence is, let's see the car that I just bought yesterday. Di sini kalimat kalimat yang terakhir artinya, ayo lihat mobilku yang baru saja aku beli kemarin. Kalimat ini mempunyai tipe imperatif atau juga fungsi sebagai order or request atau juga permintaan, yang mana lawan bicaranya ini diajak secara langsung untuk melihat mobil yang baru saja dia beli. Mungkin saja eh, seseorang yang mengatakan tersebut langsung menarik lawan bicaranya untuk melihat mobil barunya, atau hanya sekedar mengatakan let's see the car that I just bought yesterday, yang mana mungkin saja seseorang tersebut mengatakan kepada lawan bicaranya di sosial media. And then the examples of indirect speech act. There are two examples of it. The first is, wow, there's my lovely sister sit in front of my room. This is declarative sentence with function as order or request. Kalimat tersebut mempunyai arti, wow, ada adik tercintaku yang sedang duduk di depan kamarku. Kalimat tersebut terlihat seperti menyatakan bahwa adik perempuannya sedang duduk di depan kamarnya. Tetapi kalimat tersebut secara tidak langsung menyuruh adiknya untuk tidak duduk di depan kamarnya atau menyuruh dia pergi dari kamarnya. Dan kalimat ini termasuk ke dalam tipe deklaratif dan mempunyai fungsi sebagai permintaan atau perintah. Dan contoh yang kedua yaitu, is there something warm here? This is interrogative sentence with function as order or request. Di contoh yang kedua ini artinya adalah, apakah ada sesuatu yang hangat di sini? Pertanyaan tersebut terdengar seperti pertanyaan biasa yang mana seseorang bertanya tentang sesuatu yang hangat. Tetapi secara tidak langsung orang tersebut juga meminta seseorang yang ada di sekitarnya untuk mengambilkan sesuatu yang hangat, entah itu pakaian, makanan, atau minuman. Makanan bisa jadi bubur, minuman juga bisa jadi teh hangat, karena mungkin cuaca di luar sedang dingin atau memang orang tersebut sedang sakit. Dan kalimat ini termasuk indirect speech act dengan tipe interrogatif dan mempunyai fungsi sebagai order or request atau dan mempunyai fungsi sebagai perintah juga. That is my presentation. Thank you. If there are anything false from my presentation, let's see, you comment in my comment section. Thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.